Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selamat ketemu kembali di dalam mata kuliah Rekayasa Interface, di mana untuk topik pada pertemuan ini adalah mengenai komponen rekayasa interface dan user interface, di mana tujuan dari materi ini adalah Anda nanti masing-masingnya bisa menyebutkan dan memberikan penjelasan tentang komponen yang membentuk dari rekayasa interface serta memberikan penjelasan mengenai apa itu user interface. Di mana materi ini sudah saya postingkan di Google Classroom. Nanti silakan dilihat lebih jauh untuk memahami tentang beberapa hal yang berkaitan dengan komponen dan user interface. Kemudian silakan Anda persiapkan alat tulisnya jika memang nanti itu diperlukan untuk kita bisa melakukan diskusi mengenai topik. Silakan Anda persiapkan alat tulisnya untuk nanti dipersiapkan jika memang itu diperlukan untuk melakukan diskusi mengenai topik yang akan kita bahas di pagi hari ini. Komponen rekayasa interface. Kalau kita berbicara masalah komponen, tentu ada bagian-bagian yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan masing-masing bagian inilah nanti akan membentuk suatu bentuk satu kesatuan yang merupakan suatu bentuk dasar yang akan menjadikan bagaimana suatu rekayasa interface atau tampilan dari satu antarmuka bisa kita pergunakan sehingga bisa membentuk suatu bentuk sistem tertentu. Nah, komponen yang pertama dari rekayasa interface adalah manusia atau kita user sebagai pengguna. Dan ini sudah tentu hal yang pasti karena kita manusia adalah orang-orang yang menggunakan sebuah sistem, di mana dengan sistem itulah nanti kita bisa membuat sebuah pekerjaan kita menjadi lebih baik lagi hasilnya dan tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan minimal dari segi kecepatan dan ketepatan. Untuk itu manusia akan selalu berpikir bagaimana membuat satu bentuk tampilan dari sebuah sistem yang akan lebih mudah untuk dia pergunakan. Maka komponen yang pertama adalah manusia atau si user itu sendiri. Kemudian komponen yang kedua adalah sebuah komputer atau mesin atau yang lebih umum kita sebut dengan sebuah sistem. Karena sistem inilah yang membantu manusia untuk bisa melakukan semua kegiatannya sehingga bisa berjalan dengan lebih baik, cepat, efektif, dan efisien. Namun jangan lupa bahwasanya untuk bisa menggunakan sebuah sistem, maka manusia juga harus punya ilmunya, harus melakukan satu bentuk kegiatannya, sehingga dengan kegiatan yang dilakukan, maka sistem bisa memberikan satu bentuk hasil atau output sesuai dengan masukan yang diberikan oleh si manusia. Jadi, komponen pertama adalah manusia itu sendiri, kemudian kedua adalah mesin atau sistem atau komputer yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk membantu pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok manusia ini. Kemudian, untuk manusia bisa menggunakan sebuah mesin atau sebuah sistem untuk membantu kegiatannya, maka yang paling penting adalah karena ini berkaitan dengan sebuah interface atau sebuah antarmuka. Karena ini berkaitan dengan sebuah interface atau sebuah antarmuka, maka jangan lupa bahwasanya manusia harus melakukan suatu bentuk antarmuka dengan sebuah sistem. Maka untuk itu di dalam sebuah sistem atau komputer ataupun sebuah mesin harus punya namanya interface atau antarmuka. Sehingga dengan demikian komponen pertama adalah manusia itu sendiri, yang kedua adalah sistem, yang ketiga adalah interface atau tampilan yang dimiliki oleh sebuah sistem. Karena dengan tampilan yang ada di dalam sebuah sistem inilah manusia bisa menggunakan untuk bisa membantu kegiatan yang dilakukan. Sehingga dengan demikian bisa kita katakan bahwasanya manusia tadi adalah sebagai sistem yang akan memproses informasi, di mana informasi ini terdapat di dalam sebuah sistem yang nanti merupakan satu bentuk beberapa tampilan-tampilan yang ada. Sedangkan untuk komputer atau mesin atau sistem sendiri merupakan yang menerima input dan menghasilkan output. Sehingga dalam hal ini, untuk bisa menerima input dan menghasilkan satu bentuk output, inilah yang akan nanti dilakukan oleh si manusia. Sehingga
Di dalam komponen ini, manusia sebagai sistem yang memproses informasi. Dan di mana informasi ini tadi diberikan oleh sebuah sistem yang memiliki satu bentuk interface yang berupa tampilan-tampilan tertentu. Maka dalam hal ini, sistem atau mesin itu sendiri adalah yang hanya dapat menerima input dan menghasilkan suatu bentuk output. Kemudian, input dan output yang dihasilkan oleh sistem itu semuanya dikendalikan oleh si manusia. Maka untuk itu tadi bahwasanya manusia perlu melakukan satu bentuk aksi atau satu bentuk kegiatan untuk dia bisa berinteraksi, untuk dia bisa menggunakan tampilan atau interface yang ada dalam sebuah sistem tadi, karena memang sistem ini hanya menerima input dan menghasilkan satu bentuk output. Nah, maka dengan demikian dikatakan bahwasanya manusialah di sini yang memproses informasi. Maka tadi informasi ini adalah yang diberikan dalam satu bentuk tampilan yang dihasilkan oleh satu bentuk sistem atau mesin atau komputer yang sering kita pergunakan sebagai bentuk alat bantu. Nah, kemudian interface itu sendiri tentu yang bertugas menerjemahkan antara apa yang diinginkan manusia, si user, terhadap komputer atau mesin atau sistem yang kita pergunakan. Sehingga dengan demikian, untuk menerjemahkan ini kita perlu seorang namanya programmer. Maka dalam hal ini berkaitan dengan komponen rekayasa interface, ada manusia, ada sistem, dan ada interface atau antarmuka itu sendiri. Artinya bahwasanya antarmuka ini itu sebenarnya dibuat oleh seorang programmer. Artinya untuk membuat sebuah tampilan di dalam sebuah sistem komputer yang berupa aplikasi-aplikasi tertentu atau software-software tertentu, maka semua software inilah yang dibuat oleh seorang programming. Sehingga seperti kita membuat satu bentuk pemrograman tertentu, tentu ada input dan ada output. Maka untuk mengendalikan aplikasi tersebut kita butuh namanya manusia. Nah, inilah tadi yang dikatakan bahwasanya manusia adalah sebagai yang memproses suatu bentuk informasi, di mana informasi ini yang terdapat di dalam suatu bentuk sistem komputer. Selanjutnya, selain tadi ada manusia, ada komputer, dan ada interface, maka komponen yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan penggunaan warna. Nah, karena warna ini juga secara langsung akan mempengaruhi dari satu bentuk tampilan, di mana kita tahu bahwasanya dengan menggunakan warna-warna tertentu, maka kita akan membuat satu bentuk tampilan lebih menarik lagi, atau tampilan itu akan menunjukkan sesuatu yang mendekati yang sebenarnya. Sehingga kita bisa melihat beberapa tampilan yang ada seperti ini, seperti menggunakan desktop atau menggunakan screen atau layar, kita bisa melihat lebih jelas lagi karena berkaitan tampilan tersebut sudah menggunakan suatu bentuk warna, sehingga bisa memberikan penjelasan dan perbedaan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Maka di dalam komponen rekayasa interface terdapat 4 buah komponen, yaitu manusia, kemudian sistem, interface, dan warna. Nah, di mana keempat komponen inilah yang saling merupakan pendukung untuk kita bisa membuat suatu bentuk perubahan tampilan atau rekayasa interface, sehingga tampilan tersebut yang berupa informasi-informasi yang ada yang terdapat dalam sebuah sistem komputer, di mana untuk kita bisa pergunakan sebagai media atau alat bantu kita membantu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, sehingga dengan alat bantu inilah kita bisa memberikan satu bentuk hasil yang lebih maksimal tentang kegiatan yang kita lakukan. Nah, inilah penjelasan tentang komponen-komponen yang membentuk dari rekayasa interface. Maka dengan adanya komponen ini, di mana kita bisa lihat pada saat sekarang banyak beberapa sistem, beberapa aplikasi yang terdapat di dalam sebuah mesin atau sistem itu sendiri, memang lebih banyak dipergunakan untuk membantu semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Dan secara umum, semua komponen dan aplikasi tersebut merupakan penggabungan kombinasi dari beberapa pewarnaan yang ada. Sehingga dengan demikian, kita sebagai pengguna akan merasa lebih tertarik lagi berkaitan dengan adanya komponen yang keempat, yaitu mengenai warna, yang membuat pekerjaan kita akan lebih mudah membedakan satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Nah,
Tadi ada manusia, user, kemudian ada komputer atau mesin, kemudian di sini ada bentuk interface atau antar muka. Nah, sebenarnya user interface ya, kalau tadi di sini ada menghubungkan antara manusia dengan komputer atau user dengan mesinnya, maka sebagai penghubung tadi namanya adalah interface atau antarmuka. Nah, jika seorang user menggunakan sebuah mesin, di saat dia menggunakan tadi, maka di antara tadi ada terdapat namanya user interface. Berarti ada bagian-bagian sistem yang dikendalikan user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsinya. Maka disebut dengan namanya user interface. Jadi di saat tadi user ini ya user ya menggunakan sebuah sistem dan sistem tadi punya satu bentuk tampilan atau punya informasi, maka dia berubah menjadi namanya user interface. Artinya antar muka antara si user dengan sebuah mesin atau dengan sebuah komputer. Maka dengan demikian, user interface adalah merupakan bagian sistem, jadi bagian dari sistem ini, bagian dari mesin ini yang dikendalikan untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsinya. Nah, tentu untuk Anda bisa memahami bagaimana fungsi-fungsi dari mesin itu sendiri sudah dijelaskan di beberapa pertemuan di minggu yang lalu. Maka dari user interface ini, di mana saat tadi manusia menggunakan mesin untuk membantu kegiatannya, ada bagian sistem yang dikendalikan. Nah, kalau disebutkan di sini bahwasanya ada bagian sistem yang dikendalikan, tentu di dalam mesin itu sendiri memiliki beberapa perangkat input dan perangkat output. Maka dengan adanya perangkat input dan perangkat output inilah yang dikendalikan oleh si user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsinya. Tentu sesuai dengan fungsi inputnya, juga sesuai dengan fungsi outputnya. Nah, maka untuk itu, kegiatan yang dilakukan oleh si user ini harus benar, tidak boleh salah. Artinya, si user harus bisa membedakan mana itu perangkat input, mana itu perangkat output yang terdapat di dalam komputer atau dalam mesin. Dan ini bisa dipergunakan dengan melihat antar muka atau interface yang ada di dalam mesin komputer itu sendiri. Sehingga tadi dikatakan bahwasanya manusialah sebenarnya yang memproses informasi, di mana informasi itu terdapat dalam sebuah mesin atau komputer, di mana dia hanya memiliki atau bisa melaksanakan fungsinya sesuai dengan input yang diberikan oleh si user dan juga memberikan output sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh si user tadi. Sehingga di saat user menggunakan sebuah sistem, itu disebut dengan user interface atau antar muka user yang merupakan bagian sistem yang dikendalikan user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya sebenarnya secara lebih jauh lagi user interface yang menjadi penghubung tadi antara manusia dengan mesin itu sebenarnya dalam bentuk apa gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi user interface atau yang menjadi penghubung antara si manusia dengan mesin atau antara si user dengan mesin. Apa itu user interface? Ya, user interface adalah tadi merupakan bagian sistem. Kalau kita menyebut dia bagian sistem atau bagian mesin, berarti semua user interface ini terdapat dalam komputer atau terdapat dalam mesin atau suatu bentuk sistem ataupun dalam bentuk aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, di mana tadi kita jelaskan bahwasanya interface termuka tadi adalah dibuat oleh seorang programmer. Nah, kalau kita melihat dari user interface ini atau tampilan ini, maka ini sebenarnya berupa satu bentuk coding-coding, satu bentuk tampilan yang dimana semua tampilan ini tentu dibuat oleh seorang programmer. Sehingga dengan demikian, dari beberapa user interface ini, maka inilah dari bentuk tampilannya. Jadi ini adalah satu bentuk hasil yang sudah melalui tahapan proses kompilasi atau penerjemahan, di mana kita hanya bisa mengendalikan. Ingat di sini ya, mengendalikan tentang input dan juga nanti akan menentukan outputnya seperti apa sesuai dengan input yang kita berikan. Nah, inilah contoh beberapa user interface, beberapa tampilan-tampilan yang nanti menjadi satu bentuk antarmuka dari sebuah sistem atau dari sebuah mesin yang akan dipergunakan oleh si user untuk membantu pelaksanaan kegiatannya. Nah, ini beberapa contoh tampilan-tampilan dari
user interface atau bagian-bagian dari sistem yang nantinya bisa dipergunakan oleh si user untuk membantu tentang kegiatan yang akan dia lakukan. Nah, ini contoh beberapa tampilan-tampilan yang ada, seperti misalnya untuk ini tampilan yang terdapat di desktop yang dalam bentuk ikon-ikon tertentu yang sering kita pergunakan untuk membantu kegiatan yang kita lakukan. Ini juga berkaitan dengan tampilan tentang misalnya berkaitan dengan waktu atau dengan perakiraan cuaca, kemudian ini dengan satu bentuk aplikasi atau sistem inventari tertentu yang berkaitan dengan perhitungan, dan ini misalnya untuk dalam bentuk contoh tampilan dalam bentuk aplikasi yang berbentuk mobile dan yang lainnya. Yang sebenarnya inilah yang kita sebut dengan user interface. Artinya bagian-bagian dari tampilan atau antarmuka yang dikendalikan oleh si user untuk melaksanakan atau mencapai fungsi dan tujuan yang tentunya disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh si user tadi, di mana semua user interface ini terdapat di dalam sistem atau terdapat dalam mesin dari satu bentuk sistem komputer, di mana semua ini tentunya dibuat melalui suatu bentuk bahasa pemrograman yang tentunya dibuat oleh seorang programmer yang sudah melalui tahapan penerjemahan atau kompilasi sehingga bisa menghasilkan suatu bentuk tampilan seperti yang kita pergunakan pada saat sekarang di beberapa contoh-contoh aplikasi yang ada, baik yang terdapat di dalam desktop ataupun yang terdapat dalam satu bentuk aplikasi mobil atau smartphone seperti yang Anda miliki. Maka kita sebagai user, sekali lagi, di dalam menggunakan user interface ini harus bisa membedakannya, dan ini akan lebih bisa kita pergunakan pembedaannya karena di dalam tampilan ini akan lebih menarik lagi sebab dia sudah menggunakan satu bentuk komponen yang keempat tadi, yaitu tentang penggunaan dari color atau pewarnaan. Sehingga dengan warna inilah kita akan lebih nyaman, akan lebih enak memandangnya karena bervariasi antara satu tampilan dengan tampilan yang lainnya dan membuat tampilan tersebut akan lebih nyaman untuk kita pandang dengan menggunakan panca indera mata. Sehingga dengan demikian, di dalam urutan kegiatan proses pengolahan data atau informasinya, maka user interface inilah kita sebut dengan namanya input. Artinya, dia yang memberikan tampilan, memberikan masukan, kita akan melaksanakan kegiatan apa, tentu dari tampilan yang ada. Kemudian diproses oleh manusia, oleh si user atau kita sebagai pengguna dari sistem aplikasi yang terdapat di dalam mesin tadi, sehingga tampilan yang ada ini merupakan satu bentuk output. Sehingga ada input, proses, output. Maka tadi di komponen tadi, si user itu sebagai pemroses artinya dialah yang memberikan input untuk menentukan output yang akan dia berikan. Ya, jadi ini akan sedikit berbeda dengan proses input, proses output di dalam satu bentuk sistem pengolahan data. Karena ini kita melihat dari bentuk tampilan atau bentuk interface atau antarmuka dari satu bentuk tampilan yang terdapat dalam satu bentuk komputer atau mesin atau aplikasi yang ada tersebut. Sehingga dengan demikian, tampilan yang ada, interface yang ada, ini merupakan masukan bagi si user untuk dia bisa menggunakan aplikasinya. Jadi ini bagian input, kemudian proses di manusianya, dan output dari tampilan yang terdapat di dalam sistem komputer atau mesin itu sendiri. Sehingga ada input, proses, dan output. Selanjutnya, nah, kalau kita lihat dari tahapan-tahapan user interface itu sendiri, maka tadi kan dikatakan bahwasanya user interface merupakan bagian dari sistem yang dikendalikan oleh si user. Nah, inilah si user. Nah, user lah yang mengendalikan tentang beberapa fungsi yang terdapat di perangkat mesin atau komputer itu sendiri. Sehingga dengan demikian, di sini ada manusia, tentu di sini ada mesin, ya. Maka mesin inilah yang dikendalikan oleh manusia atau oleh suatu bentuk sistem, sehingga dengan adanya mesin ini itu bisa membantu kegiatan, membantu pekerjaan dari apa yang dilakukan oleh si manusia tadi. Sehingga dengan demikian, mesin tadi tentu punya perangkat, punya input device. Karena untuk dia bisa melaksanakan kegiatannya, jelas dia ada beberapa perangkat-perangkat device, ada input device. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya manusia untuk bisa berinteraksi dengan mesin, untuk menggunakan aplikasi yang terdapat dalam mesin, maka di mesin itu sendiri juga punya input device. Sama juga seperti halnya manusia juga punya input device, maka manusia juga punya namanya
panca indera, ya, berupa perangkat masukan dan juga berupa perangkat keluaran. Setelah mesin kita juga punya input device, maka baru dia eh, dalam bentuk interface, ya. Jadi input device yang terdapat di dalam mesin atau sistem komputer tadi itu akan berupa suatu bentuk interface atau suatu bentuk tampilan-tampilan yang dipergunakan nantinya oleh si manusia. Sehingga dengan adanya tampilan ini, maka akan bisa dilihat oleh si manusia. Karena kalau di dalam sistem mesin tidak punya tampilan, tidak ada sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera mata oleh si manusia, maka dia tidak bisa melakukan satu bentuk interaksi atau tidak bisa melakukan satu bentuk interface atau antarmuka, ya. Jadi dalam hal ini rekayasa interface atau perubahan antarmuka itu bisa saja terjadi karena memang ada beberapa tampilan yang diberikan oleh si mesin. Sehingga kalau manusia juga memiliki tampilan, maka juga mesin punya tampilan, tapi berbeda dengan input device yang dimiliki antara manusia dengan mesin. Sehingga dengan beberapa interface yang terdapat di mesin tadi, maka dengan interface inilah si manusia bisa menggunakan beberapa perangkat, beberapa aplikasi, beberapa tampilan yang terdapat di dalam mesin tadi. Nah, tentu juga jangan lupa bahwasanya tampilan yang terdapat di mesin tadi sudah melalui proses namanya penerjemah, sudah diterjemahkan. Atau lebih mudahnya bahwasanya semua input device yang terdapat dalam mesin untuk bisa dipergunakan oleh si manusia sebagai pengguna dari sistem atau mesin tadi, maka semua perangkat yang ada di sini itu sudah melalui proses penerjemah atau sudah dikoneksikan atau sudah disambungkan dengan peralatan atau mesin yang ada di dalam sistem tersebut. Sehingga dengan melalui penerjemah inilah si manusia bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa memperoleh informasi yang terdapat di dalam mesin tersebut. Dan tentu untuk bisa memperoleh informasi tersebut, si manusia harus melakukan satu bentuk kegiatannya. Dan kegiatan tersebut dilakukan melalui satu bentuk input device yang terdapat di dalam mesin tersebut. Nah, sehingga dengan demikian, dari interface yang ada, akhirnya juga memberikan satu bentuk output device. Dan output device ini bisa dihasilkan tentu setelah si manusia melaksanakan satu bentuk kegiatan yang dia lakukan sesuai dengan masukan yang sudah diberikan tentang sebuah aplikasi, tentang sebuah sistem yang terdapat di dalam mesin tersebut. Sehingga dari gambaran ini ya akan memberikan satu bentuk penjelasan bahwasanya user interface adalah bagian dari sistem, bagian dari mesin yang dikendalikan oleh si user untuk mencapai fungsi dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan oleh si manusia tadi. Nah, bisa kita ulangi bahwasanya sekali lagi ya, dijelaskan tadi bahwasanya di dalam komponen rekayasa interface ada 4, manusia, mesin, interface, dan warna atau color. Nah, untuk bisa melaksanakan kegiatannya, untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh si manusia, maka manusia perlu namanya mesin. Dan mesin ini untuk bisa dipergunakan, dia harus memiliki input device. Sehingga dengan adanya input device inilah nanti akan terjadi satu bentuk komunikasi antarmuka antara si manusia dan mesin. Dan input device yang ada di dalam mesin tadi itu berbentuk interface atau dia harus punya tampilan atau punya antarmuka. Maka dengan adanya antarmuka yang terdapat di dalam mesin tadi, maka ini bisa selanjutnya dilakukan satu bentuk komunikasi atau informasi yang bisa dipergunakan oleh si user. Dari informasi tadi jelas sudah melalui proses namanya penerjemahan. Sehingga dengan adanya penerjemah ini, apa-apa yang terdapat di dalam mesin tadi itu bisa dimengerti dan bisa dipergunakan oleh si user. Sehingga dengan demikian, si user untuk bisa menghasilkan output seperti yang diinginkan, dia harus melakukan satu bentuk kegiatan melalui input yang terdapat di dalam mesin tersebut. Sehingga dengan demikian akan muncul yang terakhir adalah tentang output device. Nah, untuk itu inilah gambaran mengenai bagaimana keterhubungan antara user interface dengan komponen dari rekayasa
interface tadi. Nah, untuk itu yang perlu dipahami bahwasanya si manusia harus memahami tentang beberapa input device yang terdapat di dalam mesin. Kemudian juga manusia harus bisa memahami interface apa saja atau tampilan apa saja yang akan dia pergunakan untuk bisa memberikan satu bentuk keluaran atau input output yang diinginkan. Maka untuk itu juga manusia harus memahami tentang beberapa output device yang ada di dalam mesin itu sendiri. Nah, untuk itu tentunya Anda di dalam mempelajari materi dengan topik komponen rekayasa interface dengan user interface di sini harus bisa memberikan penjelasan nantinya tentang beberapa input dan output device yang terdapat dalam satu bentuk mesin atau sistem komputer, juga berkaitan dengan interface atau tampilan yang terdapat di dalam mesin itu sendiri. Sehingga dengan demikian, untuk kita bisa menggunakan aplikasi tertentu, kita harus paham terlebih dahulu inputnya seperti apa, kemudian tampilnya seperti apa, dan seperti apa output nanti yang akan dihasilkan sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan tentang pengertian user interface tadi, yang merupakan bagian dari mesin. Ingat, bagian atau dari mesin atau bagian dari aplikasi yang kita pergunakan untuk melakukan tujuan dan fungsi-fungsi tertentu, di mana fungsi ini tentu disesuaikan dengan input device dan output device-nya. Nah, inilah untuk user interface, bagaimana satu bentuk tahapannya untuk antarmuka yang ada, sehingga dengan demikian suatu bentuk interface yang terdapat dalam satu bentuk sistem komputer atau mesin komputer atau lebih umum disebut dengan aplikasi yang terdapat di sistem komputer tersebut bisa kita pergunakan. Dan kita tentu harus paham sekali lagi bagaimana bentuk dari interface atau tampilan tersebut sehingga kita tidak lagi bisa salah di dalam kita bisa menggunakannya. Kemudian nanti Anda bisa berdiskusi tentang hal-hal yang nanti memang perlu dipertanyakan berkaitan dengan materi komponen user interface ini. Nah, itu nanti kita bisa berdiskusi atau bisa Anda cari di dalam literatur atau referensi yang lain berkaitan dengan materi yang kita jelaskan di pertemuan kita hari ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian yang sudah Anda berikan, dan saya sarankan nanti Anda bisa sekali lagi membaca tentang materi yang sudah saya postingkan di Google Classroom, dan nanti kita bisa berdiskusi tentang materi hari ini untuk bisa kita bahas lebih jauh lagi. Dan juga saya sarankan kepada Anda semua nanti untuk mungkin bisa mencari beberapa contoh-contoh lain yang berkaitan dengan satu bentuk komponen dari rekayasa interface berkaitan dengan nanti implementasi yang akan dipergunakan dalam satu bentuk aplikasi tertentu, dan Anda juga harus tahu bagaimana bentuk dari tampilan tersebut dan perangkat input device ataupun output device yang dimiliki oleh beberapa aplikasi yang terdapat di dalam sistem komputer atau mesin tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa menambah wawasan Anda khususnya mengenai mata kuliah rekayasa interface yang berhubungan dengan komponen rekayasa interface dan user interface. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan dan keselamatan di masa pandemi ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.